Jadi kronologisnya adalah tanggal 18 Agustus 2020 kemarin gue mendapatkan program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Jadi 18 itu gue bebas dari rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Prosesnya adalah saya mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rencanakan, sampai akhirnya dikasih bonus luar biasa, bonus bebas, bonus istri, bonus bisa ketemu keluarga, pokoknya segala bonus, bisa makan yang luar biasa enaknya lagi, luar biasa lagi bisa diliput kayak begini, ya itulah bonusnya. Jadi beliau ini, cerita sedikit bahwa beliau ini adalah seorang gembala di gereja GBI Sampel Jakarta Timur yang sering melakukan pelayanan di Salemba. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali pasti melakukan pelayanan di gereja Bethesda di Salemba. Dari situ saya, kalau pribadi ya, gue mengagumi, kemudian gue menghormati, dan gue juga sangat mengidolakan aja lah seorang wanita yang cantik, luar biasa, kemudian juga yang tahu soal agama, tahu Tuhan, kenal Tuhan, dan dekat sama Tuhan, dan akhirnya ya yakin bahwa dia bisa jadi topang doa gue, bisa menjadi penolong sebatan buat gue. Makanya itulah akhirnya mengajak menikah. Kalau kamu gimana? Kalau kamu? Hampir sama. Sama ya? Mengidolakan juga, percaya kalau Reza sekarang. Kamu tanda tangan waktu itu? Reza sekarang sudah menjadi Reza yang baru, Reza yang pulihkan, Reza yang sudah berubah, bukan seperti Reza yang dulu lagi. Rasanya apa ya? Kalau kita deket sama Tuhan tuh rasanya tuh sukacitanya luar biasa aja gitu. Jadi hari demi hari kayaknya saya diisi dengan berbagai rasa syukur, berbagai sukacita. Jadi nggak berasa. Sebenarnya kita dekatnya hampir 8 bulan ini lah ya. 8 bulan kita akhirnya mulai komunikasinya mulai intens. Kemudian juga kita mulai ngomongin soal kedepannya gimana. 8 bulan inilah. Sampai akhirnya si ibu juga, namanya juga orang Sumatera Utara ya, pasti yang paling berani duluan. Iya. Ya, makanya. Jadi kita juga kemarin itu sebelum resmi hubungan juga kita kasih menghadapkan kepada Tuhan ya. Ya, kita berdoa dulu. Betul. Kita konfirmasi yang dari Tuhan. Tuhan, kalau ini jodoh saya ke depannya, ini penolong saya sepadannya yang buat saya, tolong Tuhan kasih tanda buat saya soal saya bebas tahun ini. Bebas. Ya harus kawin sama orang, ya kan? Udah janji sama Tuhan kayak gitu. Yang sekarang gue pengen bilang bahwa gue sama sekali harus memutar balikan pola pikiran orang-orang bahwa penjara itu bukan tempat sampah, penjara itu bukan tempat mengerikan, penjara itu bukan tempat orang-orang yang jijik gitu ya. Jadi penjara itu justru buat sebagian orang besar di dalam. Jadi tempat Salemba itu atau rutan ataupun lapas buat orang yang benar-benar pengen mengubah hidup dia, pengen bertobat, yang pengen memulihkan hidupnya, pengen bangkit, ya itu dia tempatnya, sekolahnya itu dia di sana, di rutan atau lapas, penjara pokoknya ya. Begitu kita selesai dari penjara, kita ngumpulin ilmu, kita ngumpulin peluru, kita ngumpulin makanan buat kita, begitu bebas, itu dia perjuangannya dimulai. Sekarang ini sudah 1 bulan, ya itu perjuangan saya dimulai di sini. Kayak gitu. Kasus gue narkoba, ya pasti semua kasus lah yang masuk ke penjara tuh sama, semuanya pasti kita semua sedih, kita semua merasa menyesal, kita semua punya rasa kalau awal-awal pasti dendam, sombong, marah, nggak terima sama Tuhan apalagi. Nah, tapi semakin kita diproses, semakin kita dikikis, kalau kata ibu ini dikikis katanya, kita jadi orang satu adalah yang sabar, yang ikhlas, yang bisa pasrah, kemudian yang taat, setia, dan juga ya udah terus bersyukur, karena tiap hari kita
makanan seadanya kita bersyukur, ruang lingkup seadanya kita bersyukur, nonton seadanya kita bersyukur, nggak bisa komunikasi kita bersyukur, kita nggak makan kita bersyukur, kita bersyukur sama Tuhan, dekat sama Tuhan, pasti itu lebih indah. Makanannya makanan rohani lebih keren. Ke depan Rencana ke depan yang pastinya kalau saya pribadi ya, kalau kamu rencana apa sih? Jadi istri saya harus dong, sudah resmi loh. Jadi kedepannya sebagai tanggung jawab, saya merasa saya utang sama Tuhan. Saya pengen banget, bukan pengen banget, emang kita udah bikin suatu komunitas namanya Temu Jiwa. Jadi kita para jiwa-jiwa ini pengen bertemu jadi satu komunitas untuk saling menguatkan, untuk bisa pulih, untuk bisa tobat, dan kita bisa bangkit sama-sama. Karena terus terang semua orang, apalagi narkoba ya, semua kejahatan juga gitu gitu ya. Narkoba tuh kalau begitu kita bebas dari penjara, kita bingung. Kita milih komunitasnya bingung, atau kita balik ke komunitas lama, malah lebih parah lagi, jatuh lagi. Nah sekarang kita bikin komunitas yang ayo bareng-bareng yuk, kita bangkit bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng, kita mau sehat bareng-bareng, kita mau hidup bener-bener dan deket sama Tuhan, itu dia. Sendiri untuk omongan ya, untuk omongan fokusnya sekarang kita udah enggak ya, karena dari saya udah ada 2, dari Sere ada 1, laki-laki, perempuan udah cukup. Jadi fokus kita sekarang fokusnya pelayanan udah. Jadi kalau hidup untuk melayani sekarang ini yang saya jalani adalah melayani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pura ataupun di kelenteng. Melayani itu kalau kita merasakan kebesaran Tuhan tuh nggak milih-milih agama juga untuk ngasih berkatnya. Apapun mereka, siapapun mereka pasti dikasih berkatnya kok. Tergantung kita bagaimana kita mensyukurinya, tergantung kita bagaimana kita melihat ini suatu kebesaran Tuhan yang dikasih sama kita, kesempatan Tuhan. Betul, melalui talenta setiap jiwa-jiwa yang ada gitu loh. Jadi bukan hanya di gereja sih, saya maunya semuanya. Tapi intinya adalah saya pengen semua teman-teman yang masih narkoba, stop, kita pulih bareng-bareng yuk, kita sama. Karena orang narkoba itu penyakitnya ya satu, pasti akan jatuh lagi. Karena secara nggak sadar, di alam sadarnya udah ada satu edik atau satu penyakit yang kalau tinggal di giniin balik lagi pasti akan jatuh lagi. Nah, tergantung lingkungannya, tergantung isi rohaninya kayak gimana. Makanya sekarang ini pengen banget ajak semua teman-teman yuk kumpul, kita satu komunitas, kita saling bangun. Apapun agamanya, apapun kastanya, apapun orangnya, pokoknya kita bareng-bareng kita bangkit.